Materi peluang pertama yaitu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Teknik pencacahan itu terdiri dari 4 teknik. Yang pertama itu teknik membilang, notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Kita masuk teknik membilang. Teknik membilang ini nggak ada rumusnya, tetapi lebihnya ke penalaran. Contoh soalnya seperti berikut. Oke, contoh soal nomor 1. Nah, bisa kalian baca. Di sini aku akan bacakan sambil aku jelaskan jawabannya. Nah, di sini katanya, misalkan dari kota A ke kota B ada 3 jalan. Lalu dari kota B ke kota C ada 5 jalan yang dapat dilalui. Tentukan banyak jalan yang mungkin dapat dilalui untuk berpergian dari kota A ke C melalui B. Nah, dari kota A ke B ada 3, kota B ke C ada 5 jalan. Nah, jadi bisa kita kombinasikan dari A ke B dan B ke C dengan aturan perkalian, yaitu 3 jalan dikali 5 jalan yang tersedia itu 15 cara. Mudah sangat bukan? Contoh soal nomor 2 yaitu seorang siswa ingin pergi ke sekolah. Namun, ada beberapa rute dari rumah ke sekolah itu jalan yang harus ia tempuh. Nah, dari rumah ke halte ada 4 jalan. Terus dari halte ke jembatan itu ada 3 jalan. Lalu dari jembatan ke sekolah itu ada 2 jalan. Dari rumah ke sekolah, murid menempuh beberapa rute yang bisa dilalui yaitu 4 dikali 3 dikali 2. Nah, 4 dikali 3 dikali 2 itu ada 24 cara atau 24 rute. Pada saat pulang, siswa tidak boleh pakai jalan yang sama, jadi segmennya berkurang satu pilihan. Dari sekolah ke jembatan berkurang satu segmen, berarti tinggal satu jalan yang dilalui. Lalu dari jembatan ke halte kurang juga satu, berarti tinggal 2. Dan dari halte ke rumah itu berkurang satu segmen juga, berarti tinggal 3. Jadi ada itu 6 cara. Jadi total yang ditempuh pergi pulang itu 24 dikali 6, ada 144 cara. Contoh soal nomor 3, soal sedang. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Ini bilangan-bilangan ini akan dibuat bilangan ribuan. Bilangan ribuan itu ada berapa angka? Yaitu ada 4 angka. Dan tidak boleh ada angka yang sama. Tentukan yang pertama banyak bilangan yang terjadi. Karena tidak boleh ada angka yang sama, jadi contohnya seperti ini. Misal 1234. Jadi di 1234 ini kan nggak ada angka yang sama. Yang maksudnya tidak sama atau itu dinamakan berulang, itu contohnya 1111. Nah, ini namanya berulang. Tetapi pada saat soal tersebut dikatakan tidak boleh ada angka yang sama. Jadi banyak pilihan yang bisa kita hitung, yaitu karena banyak bilangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat ada 7 bilangan. Nah, di ribuan itu kan ada 4 angka nih. Ini contohnya salah satunya. Kita buat kotaknya 4 kotak. Yang ini adalah satuan, puluhan, dan yang ini ratusan, dan ini ribuan. Jumlah bilangan yang terjadi untuk ribuan itu ada 6. Kenapa? Di sini kan nggak mungkin ada bilangan 0. Contohnya nih, 0, 1, 2, 3, 4. Ini kan 4 bilangan juga, tetapi bacanya bukan ribuan, namun 123. Jadi, untuk yang untuk yang ribuan itu ada 6 pilihan. Kita masuk ke kotak ratusan, di sini 0 bisa masuk. Contohnya 1024. Jadi jumlah bilangannya 7. Karena di sini pada ribuan kan udah kepake 1 nih. Berarti kita kurangi 1, berarti tinggal pilihan bilangannya ada 6 pilihan. Hanya untuk ribuan saja yang 0 yang nggak bisa masuk. Jadi tadi kan ada jumlah bilangannya ada 7. Di ribuan udah dipakai 1. Di ratusan udah dipakai 1 juga. Jadi tinggal bilangannya ada 5. Kita lanjut ke soal yang 2B, yaitu banyak bilangan ganjil yang dapat terjadi. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak dapat dibagi 2 atau genap. Nah, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, bilangan ganjil itu ada 4, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Jadi di sini ada 4, berarti kita masukin ke satuan. Kenapa ada di satuan? Nah, contohnya yang tidak habis dibagi 2 itu atau genap itu contohnya 14, 6, 3. Ini adalah bilangan ganjil. Kita masuk ke ribuan, yaitu di sini kan nggak boleh nih ada 0.
untuk ribuannya. Berarti dari 7 bilangan itu 0 nggak kepake, berarti hilang 1. Dan untuk di satuan kan udah dipakai juga 1, berarti tinggal ada 5 pilihan. Untuk kotak nomor 2, ratusan, itu bisa kita buatkan 0. Contohnya ini, 10, 6, 3. Itu juga termasuk bilangan ganjil. Nah, karena tadi ada 7 bilangan, di satuan itu udah kepake 1, di ribuan udah kepake 1, hilang 2, berarti tinggal 5 pilihan. Yang terakhir itu kotak puluhan. Tadi 7 bilangan dan udah kepake ribuan, ratusan, satuan itu ada 3, kita kurangi 3 berarti sisa 4 pilihan. Jadi totalnya itu ada 5 dikali 5 dikali 4 dikali 4. Jadi totalnya itu ada 400 bilangan ganjil. Maaf, untuk contoh bilangannya 6 nggak masuk ya. Jadi kita ganti itu yang ini 2, 1423, dan yang di bawahnya juga 2. Boleh angka yang lain asal itu yang masuk 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Jawaban yang terakhir yaitu nomor 3C. Katanya dimintanya bilangan yang kurang dari 4.000. Contohnya bilangannya yang kurang dari 4.000 yaitu 3125, 2047. Namun di sini kalau 4.507 ini udah melebihi dari 4.000. Jadi bilangan ribuan yang kurang dari 4.000 yaitu ada 1, 2, dan 3. Jadi di ribuan itu ada 3 pilihan. Untuk kotak ratusan, kotak angka 2, tadi kan jumlah bilangannya ada 7. Jadi di ribuan udah kepake 1, berarti tinggal 6 bilangan. Untuk kotak puluhan yang ketiga, jumlah bilangannya ada 7, dipakai 1 untuk ribuan, 1 untuk ratusan, tinggal 7 kurang 2 berarti ada 5. Dan untuk yang terakhir satuan, dari 7 bilangan dipakai ribuan 1, ratusan 1, puluhan 1, tinggal 4 bilangan. Jadi totalnya itu ada 3 kali 6 kali 5 kali 4, yaitu 360 bilangan. See you my next video. Sekarang coba dong kamu kerjakan latihan soal ini. Berapakah jawabannya? Boleh diisi di kolom komentar. Bye!